Bab 60. Kelicikan Aldon. Masih POV author. Saya gila? Nadine berusaha memperjelas. Ya, kamu dulu pernah gila. Apa kamu lupa? Ucap si ibu-ibu. Nadine hanya tertegun. Kamu dulu sering berkeliaran di komplek-komplek daerah sini. Berkeliaran tak jelas. Hingga akhirnya, dengar-dengar kamu dinikahi oleh seorang laki-laki. Dinikahi? Nadine kembali terkejut. Ya, gosipnya seperti itu. Siapa yang menikahi saya? Bu, siapa laki-laki itu? Wah, kalau itu saya kurang tahu. Saya nggak kenal soalnya. Timpal si ibu. Mama, ayo kita ke sana. Renyek si E4 kakek 1L. Si ibu pun mengiyakan. Ia segera berpamitan kepada Nadine. Pergi meninggalkan Nadine yang masih berdiri terpaku. Ia masih syok dengan apa yang diketahuinya. Tetapi kemudian ia berusaha menenangkan diri. Berusaha mereda perasaannya yang begitu tak menentu. Cantik? Panggil Atta dari kejauhan. Cantik pun segera berjalan kembali ke hadapan Atta. Lo kenapa? Kok malah jadi murung gitu? Tanya Atta. Ia menyadari perubahan ekspresi wajah Nadine. Lo sakit? Atta begitu khawatir. Enggak, Mas. Aku enggak sakit. Terus? Aku enggak apa-apa. Aku biasa aja. Elak Nadine. Ia enggan untuk bercerita kepada Atta tentang apa yang ia ketahui baru saja. Rasanya ia begitu malu untuk mengatakan bahwa dia pernah menjadi wanita gila. Ia takut Atta akan ilfil padanya. Ya udah, yuk kita jalan-jalan ke sana. Ajak Atta. Ia raih pergelangan tangan Nadine. Aku mau pulang aja, Mas. Pinta Nadine. Pulang? Atta sedikit terkejut. Tak biasanya Nadine lah yang lebih dulu mengajak pulang. Lo beneran sakit ya? Tebak Atta lagi. Enggak, Mas. Aku enggak sakit. Elak Nadine. Terus kenapa lo ingin pulang? Biasanya kan lo pengen terus sama gue. Soalnya aku... Nadine bingung mencari alasan. Lo kenapa? Kejar Atta. Aku kebelet pap, Mas. Bohong Nadine. Pak? Atta terkejut. Iya, Pak. Ini kayaknya aku udah pap di celana. Habisnya pantatku kayak basah-basah gitu. Jelas Nadine. Kalau cuma kebelet pap kan lo bisa pap di kamar mandi umum. Tuh, di sana ada toilet. Atta menunjuk bangunan kecil di belakang taman. Aku nggak biasa, Mas, pap di kamar mandi umum. Lagi pula, ucapan Nadine terhenti. Lagi pula kenapa? Aku tuh kalau pap, bisa sambil kayang sama koprol dulu. Jadi puku bisa muntah kemana-mana. Makanya aku nggak enak kalau pakai kamar mandi umum. Kasihan nanti yang pakai kamar mandi setelah aku. Hehehe. Ada ya, pap sambil kayang dan koprol. Batin Atta. Ya udah, yuk, gue antar pulang. Ajak Atta. Mereka pun segera keluar dari lokasi taman. Berjalan menuju di mana mobil mewah Atta terparkir. Setelah sampai, mereka masuk ke dalam. Atta mulai menjalankan mobilnya. Melaju menuju ke rumah Nadine berada. Aku turun dulu ya, Mas. Makasih udah nganterin aku pulang. Ucap Nadine setelah mobil Atta berhenti tepat di depan rumahnya. Ia hampir turun dari mobil. Tetapi kemudian... Tunggu. Cegah Atta. Iya, Mas. Ada apa? Kursi mobil gue kena cirit pap lo enggak? Kalau iya, bersihin Gi. Gue jijik tahu. Klek. Nadine tampak terkejut
terkejut mendengar ucapan Atta. Ia pun segera merogoh ke bawah pantatnya. Pura-pura melihat permukaan kursi yang ia duduki. Enggak, Mas. Kursinya bersih. Kok? Ucap Nadine. Yang benar. Atta nggak gampang percaya. Iya, benar. Atta pun kemudian tampak membawahi permukaan kursi mobilnya yang tengah diduduki Nadine. Tak ada tanda-tanda bau ecetan pap. Oke. Sip. Aman. Lo udah boleh turun. Kata Atta. Iya, Mas. Nadine segera keluar dari mobil. Menyaksikan terlebih dahulu mobil Atta yang melaju pergi. Baru setelah itu, ia masuk ke dalam rumah. Langsung melenggang ke lantai 2 di mana kamarnya berada. Begitu sampai, Nadine segera masuk ke dalam. Ia terduduk. Mengistirahatkan tubuhnya yang sedari tadi terasa begitu lemas karena rasa syok yang ia alami. Tak sengaja tatapannya tertuju ke arah cincin yang ia kenakan. Apa ini cincin peninggalan ketika aku menjadi cewek gila? Lirihnya sambil meraba cincin tersebut. Cincin pemberian Atta dari sebuah CKN 4KN4K. Nadine beranjak. Ia teringat ada satu barang yang mungkin juga ia miliki ketika ia masih menjadi cewek gila. Nadine membuka laci meja nakas di samping ranjang. Ia mengambil sebuah handphone butut yang dulu diberikan oleh pihak rumah sakit. Nadine kembali duduk di atas tempat tidur sambil memperhatikan HP itu lekat-lekat. Apa ini HP pemberian laki-laki yang telah menikahiku? Lirihnya. Ia berusaha membuka layar HP, benda pipi yang selalu rutin ia isi agar tetap berfungsi dengan baik. Nadine memikirkan password yang mungkin ia pakai di handphone tersebut. Tetapi berkali-kali ia menebak password, layar tetap tak bisa terbuka. Huff. Nadine menghela nafas. Ia akhirnya menyerah. Ia meletakkan kembali HP butut itu di tempat semula. Ia gantian meraih handphone miliknya sendiri. Nadine bermaksud menghubungi Suketi, sang sekretaris. Halo? Terdengar suara Suketi saat panggilan Nadine akhirnya diterima. Halo, Suket? Iya, Bu Nadine. Ada apa? Tanya Suketi. Apa kamu bisa membantuku? Membantu apa? Bu, tolong carikan aku detektif swasta yang handal. Detektif swasta? Untuk apa? Bu. Suketi terkejut dengan permintaan Nadine. Aku ingin menyelidiki sesuatu. Aku ingin memerintahkan detektif tersebut untuk mencari tahu di mana sebenarnya aku selama ini. Sewaktu menghilang. Aku ingin tahu apa saja yang sudah kulakukan. Juga dengan siapa aku hidup selama ini. Terang Nadine. Dia benar-benar penasaran apa yang sudah terjadi padanya. Ia ingin tahu segalanya. Karena ia sungguh tak mengingat apapun mengenai dirinya sewaktu menghilang. Baik, Bu Nadine. Saya akan mencarikan detektif swasta yang handal. Balas Suketi. Ia begitu patuh dengan perintah Nadine. Hari berikutnya. Masih POV Author. Selamat pagi Bu Nadine. Sapa para karyawan yang berpapasan dengan Nadine, direktur utama di perusahaan ini. Pagi. Balas Nadine masih sambil berjalan. Masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai di mana ruangannya berada. Setelah sampai, ia segera masuk ke dalam. Meletakkan tas yang ia bawa, lalu duduk di kursi kerjanya. Ia mulai menghidupkan komputer di hadapannya. Ia akan mengawali rutinitasnya bekerja di pagi hari ini. Tetapi kemudian, kerjanya nanti dulu aja. Aku mau nganu dulu. Gumam Nadine. Ia tampak merogoh sesuatu dari dalam tas yang tergeletak di atas meja. Rupanya sebuah timun dan pare. 2 buah benda kesukaannya. Tetapi belum juga ia menggunakan benda tersebut. Sebuah ketukan pintu terdengar. Maka ia pun segera memasukkan kembali timun dan pare ke dalam tas miliknya. Ia pun begitu kecewa berat. Masuk. Lantangnya. Tampak sosok Suketi pun muncul dari ambang pintu. Selamat pagi, Bu Nadine. Sapa Suketi.
Suketi sambil melangkah mendekat ke arah Neidin. Berdiri di depan meja Neidin. Pagi. Balas Neidin. Bu, pagi ini seluruh pemegang saham perusahaan sedang berkumpul di ruang pertemuan. Mereka akan melakukan rapat mendadak. Dan mereka mengharapkan Bu Neidin untuk segera hadir di pertemuan tersebut. Rapat? Neidin terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Suketi, sang sekretaris. Iya, Bu, rapat? Rapat tentang apa? Saya juga kurang tahu, Bu. Jawab Suketi. Apakah Papa juga ada di rapat itu? Ya, bahkan Pak Baskoro sudah berada di sana. Brak. Neidin segera beranjak dari tempat duduknya. Oke, aku akan segera ke ruang pertemuan, ucap Neidin. Ia segera meninggalkan ruangannya, pergi menuju ke ruangan pertemuan. Sesampainya di ruangan tersebut, sudah banyak orang-orang pemegang saham yang duduk berkumpul menungguinya. Duduk di kursi-kursi yang tertata melingkar mengelilingi sebuah meja yang teramat besar. Neidin berjalan mendekat ke arah Baskoro. Ia segera duduk tepat di samping papanya tersebut. Ini sebenarnya rapat apa? Pak? Tanya Neidin kepada Baskoro. Papa juga tak tahu. Papa dengar-dengar. Aldonlah yang mengadakan rapat ini. Aldon? Neidin begitu terkejut. Apa hak dia menyuruh kita melakukan hal seperti ini? Dia kan bukan siapa-siapa di kantor ini. Cercanya. Entahlah, Papa juga tak tahu. Kita lihat dulu saja apa maksud tujuannya mengadakan rapat ini. Timpal Baskoro. Selama beberapa menit mereka berdua dan para pemegang saham di perusahaan dibiarkan terus menunggu. Hingga akhirnya sosok Aldon, More, dan beberapa staf masuk ke ruangan pertemuan. Ia datang dengan ekspresi wajah yang penuh percaya diri. Aldon, apa maksudmu menyuruh kami untuk berkumpul seperti ini? Lantang Neidin. Ia begitu geram dengan sikap semena-mena Aldon. Sabar, sabar. Sebentar lagi aku akan menjelaskannya. Timpal Aldon. Mora, ambilkan berkas yang sudah kita persiapkan. Lalu, bagikan kepada mereka semua. Kita Aldon kepada Mora. Baik, Pak. Mora patuh. Ia mengambil tumpukan berkas. Kemudian ia bagikan satu persatu kepada orang-orang yang berada di ruangan pertemuan ini. Orang-orang para pemegang saham. Termasuk Neidin dan Baskoro. Rupanya berkas tersebut adalah salinan catatan pemegang saham. Dari posisi yang paling tinggi, hingga yang terendah. Seketika Neidin dan Baskoro terkejut. Harusnya prosentase saham di angka terbesar diduduki oleh mereka berdua. Tetapi kedudukan itu tergantikan oleh nama Aldon Sutejo Bijo. Ini apa-apaan? Aldon! Lantang Neidin sembari beranjak dari tempat duduknya. Seperti yang kau lihat, pemegang saham terbesar di perusahaan ini adalah aku, bukan kalian berdua. Ucap Aldon. Semuanya begitu terkejut. Kau jangan gila, Aldon. Mana mungkin bisa seperti itu? Sahut Neidin dengan suara bergetar. Kau jangan mengada-ada, Aldon. Ini sama sekali tak benar. Kali ini Baskoro lah yang mengeluarkan amarahnya. Bahkan ia melemparkan berkas berisi nama-nama pemegang saham perusahaan. Hahaha. Aldon malah tertawa melihat kemarahan Baskoro tersebut. Kau lupa bahwa kau telah menyerahkan saham yang kau miliki padaku? Ucapnya. Menyerahkan? Baskoro kebingungan. Mora, ambilkan surat perjanjian itu. Kita Aldon kepada Mora. Baik, Pak. Mora segera melakukan perintah Aldon. Ia mengambil sebuah surat perjanjian. Lalu ia serahkan kepada Aldon. Lihatlah sendiri. Aldon melemparkan surat perjanjian tersebut kepada Baskoro. Baskoro pun segera mengambilnya. Segera melihat isi dari surat perjanjian tersebut.
Surat yang menyatakan bahwa dirinya telah menyerahkan beberapa persen saham perusahaan terhadap Aldon. Bahkan surat perjanjian tersebut juga dibubuhi oleh tanda tangan dirinya. Ini sama sekali tak benar. Kamu telah sengaja memasukkan surat perjanjian ini. Teriak Baskoro. Emosinya tak bisa ia kendalikan. Memasukkan? Lihat saja. Itu jelas-jelas tanda tangan kamu. Kamu dengan sukarela menandatanganinya. Tak mungkin. Aku tak mungkin melakukannya. Elak Baskoro. Ia benar-benar tak merasa melakukannya. Kamu masih ingin mengelak? Oke, kita tanya saja kepada pengacaramu sendiri. Dialah yang bertanggung jawab penuh dengan surat perjanjian tersebut, kata Aldon. Mora, suruh Pak Aziz gagap masuk ke ruangan ini. Kitanya kepada Mora. Baik, Pak. Mora keluar dari ruangan pertemuan. Hanya beberapa detik, ia kembali lagi. Tetapi kali ini bersama Aziz Gagap, sang pengacara pribadi PT, Gondal Gandul Group. Pak Aziz Gagap, sekarang jelaskan kepada Pak Baskoro, apa yang sudah terjadi. Mungkin dia sudah pikun karena usianya yang sudah tak lagi muda. Kita Aldon kepada sang pengacara. Bapak benar-benar menandatangani surat perjanjian itu. Pak, Bapak menyerahkan saham perusahaan untuk Bapak Aldon. Karena Bapak ingin agar Pak Aldon lah yang mewarisi kekayaan yang dimiliki Bapak. Terang Aziz Gagap. Tidak, kau berbohong. Aku jelas-jelas tak pernah menandatangani surat-surat perjanjian seperti itu. Kalian semua jangan percaya ucapannya. Baskoro tetap mengelak. Bahkan ia berusaha meyakinkan pada orang-orang yang berada di ruangan ini. Terserah kalau kau tak mau mengakuinya. Karena yang penting, aku sudah memiliki tanda bukti kuat. Saham yang kamu miliki sudah menjadi milikku. Jadi kau dan putrimu sudah tak berhak lagi menjabat apapun di perusahaan ini. Biar gangsek kamu, Aldon. Sahut Maiden. Ia menghampiri Aldon. Ia berusaha memegang kerah laki-laki tersebut. Ia ingin melupakan kemarahannya. Kamu benar-benar laki-laki yang licik. Kamu sengaja berbuat seperti ini. Kamu sengaja menjebak papaku. Kamu. Beruka. Baskoro tiba-tiba terjatuh ke lantai sambil memegangi dadanya, yang otomatis menghentikan makian Nadine kepada Aldon. Papa! Teriak Nadine sambil menghampiri sang papa. Ia benar-benar panik. Sepertinya penyakit jantung Baskoro kembali menyerang. Hahaha. Aldon malah tertawa terbahak-bahak. Ia begitu puas dengan keadaan saat ini. Tetapi untung saja ada sebuah toket masuk ke dalam mulutnya. Sehingga tawanya pun seketika terhenti. Ia malah asik mengunyah dan menelan toket tersebut. Anjir, ternyata enak juga, batin Aldon.